Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk rentang tanggal 21 hingga akhir Desember 2024 ya. Sebelum Mari memulai, seperti biasa di sini Mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Cancer. Ini energinya kamu dengan energinya si dia. Oke, di situ ada Ten of Pentacles reversal, berikut ada Four of Swords reversal, ada energi dari King of Pentacles reversal lagi, berikut ada Ten of Swords, ada energi dari Justice, berikut ada energi dari Three of Wands, dan hadir di situ tuh energi dari Wheel of Fortune. Entah apa yang terjadi tadinya ya. Nah, tetapi mari lihat di sini tuh kamu nampaknya lebih merasa kamunya itu tuh harus mementingkan masa depannya kamu, kebutuhannya kamu, dibandingkan dengan bagaimana caranya untuk mempertahankan relationship ini, bagaimana caranya untuk menyenangkan hati si pasangannya kamu gitu ya. Di situ. Jadi ya di mata pasangannya kamu bisa aja di situ tuh jadi orang yang super egois gitu ya. Kamu bisa aja kena hujat di situ ya. Kamu bisa dinilai jelek, buruk gitu ya oleh si pasangannya kamu. Namun mari nampak di sini tuh kamu sepertinya nggak mau ngurus gitu ya. Kamu kayak nggak mau repot gitu. Kamu di situ tuh nggak takut gitu ya, namamu menjadi buruk karena kata-kata si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi di sana itu tuh kamu kayak yang ya oke, dia bisa aja tidak sepakat dengan caranya aku ngejalani hubungan kami ini gitu ya. Dia bisa aja menilai aku seperti Gondoruo gitu ya, aku adalah Dajjal gitu. Tapi ya itu urusannya, biarkanlah itu menjadi urusannya dia gitu ya. Pokoknya aku nyaman dengan cara yang seperti ini. Aku tuh nyaman banget gitu loh kamunya gitu ya. Tidak ada keraguan-raguan kamu sedikit pun dalam bersikap seperti bagaimana sikapnya kamu terutama di belakangan hari dalam relationship-nya kalian gitu ya. Kamu bisa memang di situ tuh sadar bahwa apa yang kamu lakukan gitu ya, itu tuh bisa memang mengecewakan si pasangannya kamu. Tapi ya mau bagaimana gitu ya, kamu senangnya seperti itu, kamu merasa benernya ya begitu gitu loh. Jadi ya kamu terus aja di sana ya. Jadi misalnya begini, mari lihat. Kamu ini pasti ada isu ya dalam relationship-nya kalian. Ada komplain dari pasangannya kamu ke kamu ini, udah pasti. Gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya. Kamu bela-belain tetap bekerja di luar negeri gitu. Sementara pasangannya kamu udah bolak-balik nyuruh kamu balik, nyuruh kamu pulang gitu ya. Jangan lagi kamu merantau ke luar negeri jadi TKW, jadi TKI gitu ya. Ya udah di kampung aja lah, macul sawah yang macul sawah lah gitu ya. Yang penting kalian berdua bisa tetap bersama gitu pikirannya si pasangan kamu. Tapi kamunya itu tuh ngapain macul sawah gitu ya. Kalau ya bisa di luar negeri ini tuh 1 bulan gajinya 50 juta gitu ya. Kerjanya juga ya sama capeknya, atau mungkin beberapa kayak ngerasa wah kerjanya juga lebih gampang kok gitu ya, nggak mesti kotor-kotoran berdebu berlumpur gitu ya, kena sedot pacet gitu ya darahnya
Di situ ya, ini kerjanya di bawah atap gitu ya, ruangan ber-AC misalnya begitu ya. Nah jadi kamu tuh yang kayak nggak mau, aku di sini aja menetap. Itu contoh aja ya, contoh aja di sana. Atau yang misalnya ada yang minta rekonsiliasi gitu ya, katakanlah belakangan hari ini kalian sudah berpisah gitu, kamu ngelihat si pasangannya kamu udah beberapa kali ngajak kamu untuk rekonsiliasi, tapi mari lihat di situ tuh kamu bisa aja nolak gitu, kamu nggak mau lagi balik sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Kamu kayak ngerasa bahwa kok lebih enak hidupnya kamu tanpa si dia gitu ya. Nah di sana kok kamu lebih sehat lahir batin misalnya seperti itu ya. Kamu kok jadi lebih leluasa, bersenang-senang dalam hidupnya kamu, ya berbahagia dalam hidupnya kamu, gitu ya. Kamu nggak dibebani tanggung jawab seperti tanggung jawab yang kamu emban selama ini ketika berrelationship dengan si dia. Jadi kayak lebih gampang hidupnya kamu ternyata tanpa bareng-barengan dengan si pasangannya kamu ini. Nah, gitu. Jadi di sini tuh ada keputusan yang sangat bertolak belakang. Kamu maunya A, si pasangannya kamu maunya B. Gitu, ya. Dan kamu kekeh gitu. Kamu kekeh dengan prinsipnya kamu yang harus memilih A gitu. Ya, kamu nggak ngasih sedikit pun kesempatan untuk meragukan keputusannya kamu itu. Gitu ya, setiap kamu mikirin ini keputusan aku udah bener nggak ya, bener aja lah ini sudah gitu loh kamunya, udah tepat lah ini, udah nggak usah lagi bimbang gitu ya kamunya. Sementara ya si pasangannya kamu ya mari nampak di situ tuh harapannya dia ya kamu maulah gitu ya, kamu maulah lentur gitu ya. Pikirkanlah tentang dirinya, pikirkanlah tentang masa depan relationshipnya kalian gitu ya. Kamu jangan mikirin dirinya kamu sendiri gitu loh ya. Itu maunya si pasangan kamu itu ya. Dan mari lihat kamu di situ tuh memang nunjukin terang-terangan gitu. Katakanlah misalnya yang kayak kasus rekonsiliasi, balik kembali bersama gitu. Kamu di situ tuh bisa yang bilang nggak bisa, udahlah kamu nikah aja lah sama yang lain, udahlah kamu gugat cerai aku aja lah gitu ya. Mari nampak kamu ya gentle gitu ya nunjukin, atau kamu yang langsung cabut dari rumah gitu ya. Kamu udah kayak nunjukin kebulatan tekadnya kamu untuk berpisah dari si pasangannya kamu langsung kemas itu segala apalah celana boxernya kamu kah ya, walaupun yang sobek-sobek udah kamu angkat semua gitu ya. Itu nunjukin ke bawah sampai apanya kamu ya, barang-barang rongsokannya kamu sikat kamu angkat semua gitu ya, mau nunjukin gitu dengan jelas sama pasangannya kamu, nggak bisa, aku nggak kuat lagi nih menjalani relationship dengan kamu gitu ya. Di sana kamu langsung kayak berani take actionnya gitu, belak-belakan, jor-joran kamunya, ini maunya aku gitu di sana ya. Memang ada beberapa yang mematahkan janji seperti itu ya, mematahkan janji. Jadi misalnya seperti ini, kamu sempat bertunangan dengan si seseorang ini ya, pasangannya kamu. Tunangan kan artinya ya hanya tunggu detik-detiknya aja gitu kan untuk mensahkan sebagai suami, mensahkan sebagai istri gitu ya. Tapi untuk di saat ini tuh dan beberapa waktu belakangan gitu ya, kamu kok kayaknya tersadar gitu bahwa kok rasa-rasanya pernikahan dengan si dia itu tuh nampaknya bukan keputusan yang tepat gitu loh ya. Nah jadi akhirnya kamu kayak mematahkan janji komitmennya kamu dengan seseorang ini ya. Bahkan tadi kayak beberapa sudah pun ceritanya menikah gitu ya, baik itu masih seumur jagung usia pernikahan ataupun yang bahkan sudah panjang, sudah beranak cucu gitu ya. Nah tapi kamu bisa kayak patahkan janjinya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Kamu tahu ya sikapnya kamu ini itu mengecewakan dia gitu ya, tapi
kayak kamu lagi fokus gitu, namanya kamu lagi fokus sama dirinya kamu sendiri. Jadi kamu tidak merasa bersalah gitu loh, kamu udah mengecewakan dia atau bahkan kamu sudah ngecewain anak-anaknya kalian gitu ya. Kamu di situ tuh mari lihat ya nggak peduli gitu ya. Di sana ya pokoknya aku jalan dengan kebenarannya aku itu. Mau suatu dunia ini tuh pun menentang kamu, alah bodohnya kamu lah gitu ya, kamu dibego-begoin gitu ya sama orang-orang satu dunia ini 8 miliar manusia gitu ya, ngebego-begoin kamu bisa cuek bebek, kamu bisa tetap yang santai aja gitu ya, urusan kalian gitu, benarnya kalian ya untuk kalian aja ya, benernya aku ya seperti ini gitu kamunya ya. Si pasangannya kamu ini tuh ya memang mari lihat ini orang yang tadinya cukup kuat gitu ya, percaya ya, cukup kuat percaya dan yakin bahwa relationshipnya kalian ini tuh bisa sangat amat langgeng gitu ya. Jadi model yang bertolak belakang seperti ini antara kamu dengan pasanganmu itu tuh bisa-bisa aja kok kayak tidak pernah terpikirkan sama dia bahwa ada tantangan yang seperti ini gitu ya, bahwa kamu tuh alot untuk dirubah sikapnya, dirubah pikirannya gitu ya, alot gitu loh ya. Dia nggak nyangka kamunya itu tuh punya karakter yang seperti ini gitu ya. Memang itu tuh sempat kayak mari lihat bikin pasangannya kamu shock gitu ngelihat kamu, kok gitu ya. Di sana misalnya yang kayak kamu mematahkan janji pernikahan misalnya ya, lah setahu aku Cancer itu kan dia sayang banget sama aku ya, dia kok yang minta-minta nikah gitu ya, dia mikir-mikir tentang kamu kok yang minta-minta nikah gitu ya, tapi kok saat ini kamu mau malah ngilang, malah bilangnya batal gitu ya, kok ada sikapnya kamu yang kayak gini ya. Nah dia bisa shock gitu, dia bisa kayak bingung gitu loh, seolah-olah dia kayak gak kenal siapa kamu gitu ya. Beda kamunya yang dia ketahui dengan seseorang yang dia lihat saat ini, itu tuh bisa kayak beda 180 derajat gitu ya. Itu yang bikin dia itu tuh kayak yang kaget gitu loh ya, ternyata ada bagian dari dirimu yang juga ketika sudah dibujuk rayu, ketika sudah di gimanain, tapi tetap tidak bergeming gitu ya. Nah dan untuk saat ini mari tangkep pasangannya kamu udah mulai ini tuh kayak yang legowo gitu, ya udahlah ya, berarti inilah kamu Cancer gitu ya, inilah salah satu sosok dirimu, inilah salah satu bentuk dari perkenalan ya, siapa kamu yang sesungguhnya gitu ya. Nah jadi di sana itu tuh dia kayak udah deh, dia legowo aja gitu ya, belajar legowo mari nampak ya. Jadi kayak tidak membiarkan sikap langkahnya kamu itu tuh mengusik dirinya terus menerus. Untuk beberapa sempat ini kayak sakit gitu ya mari nampak ya, sempat sakit karena menolak dengan keras gitu fakta kenyataan yang kamu hadirkan perihal relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Sempat ada yang opnam barangkali gitu ya, atau yang kok kayak ya adalah penyakit fisik jadinya di sana gitu ya, migran, vertigo kambuh, asam lambung asik tinggi aja gitu ya. Nah jadi ya cukup menyakitkan bagi si pasangannya kamu, dan pada akhirnya dia di situ tuh yang memutuskan ya untuk di rentang 21 hingga akhir Desember, ya udah aku terima kenyataan yang seperti ini. Inilah kamu, inilah pilihan-pilihannya kamu perihal tentang relationshipnya kita gitu ya. Jadi si pasangannya kamu ini tuh nggak ngotot-ngotot lagi, mestinya begini, harusnya begitu, wajibnya seperti apa gitu ya. Dia udah kayak surrender gitu ya, dia udah yang kayak melepaskan gitu
ya. Dia bukannya menyerah sesungguhnya dalam membangun relationship sama kamu, tetapi dia melepaskan kisera-sera, apa yang terjadi ya terjadilah. Nah, seperti itu, ya. Tadinya sempat dia, aduh mampus aku kalau aku tidak tampak Cancer, hidupnya ini tuh bagaimana lah nasibnya aku ini ya. Sempat, makanya dia itu tuh pening, mumet dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi di sini tuh namanya orang udah surrender, sedang belajar ya. Mari nampak di sini tuh sedang belajar surrender gitu ya, ridho ya, sedang belajar ridho untuk menerima, menjalani lika-liku relationship bersama dengan kamu. Tapi ya seseorang ini tuh walaupun dia menerima fakta di dunia nyata, tapi mari lihat dia tetap masih kayak sering gitu ya, termenung gitu ya. Andaikan ya aku dengan Cancer beginilah, begitulah gitu ya. Tentu dalam lamunan yang indah ya, dalam lamunan yang menyenangkan gitu ya. Tapi mari lihat dia seperti yang memujuk dirinya dengan melamun seperti ini tuh sudah cukup gitu ya. Walaupun begitu lepas dari lamunan ada tersentak gitu, tapi keadaan udah kayak gini loh, apa mungkin ya lamunan indah ini tuh mewujud nyata? Sudahlah gitu ya. Di sana gitu ya. Jadi ya dia pun membiasakan diri belakangan hari ini, mari lihat terutama nanti di rentang 21, untuk tidak melakukan rutinitas sebagaimana rutinitas biasanya dia sebagai pasangannya kamu gitu ya. Mulai dia rubah habit dirinya gitu ya. Misalnya belakangan hari ini mikirin tentang kamu gitu ya, kamu dibuatin ini kamu diperlakukan seperti itu kah dan sebagainya. Di situ tuh dia udah deh nggak usah lagi gitu ya. Nah, jadi ada perombakan pola hidup, mari lihat, yang saat ini sedang dilakukan oleh si pasangannya kamu dan berlanjut nanti sampai akhir Desember. Nah, seperti itu. Biasanya mikirin kamu aja, kamu sehat tidak, kamu gimana nih gitu ya. Nah, ini tuh udah mulai-mulai. Mari lihat dianya, udah deh nggak usah mikir-mikirin kamu gitu ya, nggak usah mikir-mikirin Cancer ini gitu ya, baik-baik ajanya tuh dia di sana ya. Kalaupun ada terjadi sesuatu ya udah karmanya dia lah itu gitu ya. Nah, di situ. Jadi kayak mau ngebebasin diri dari kondisi dan keadaan yang sebenarnya cukup bertolak belakang gitu ya. Itu model gambaran dari pasangannya kamu. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces di situ. Berikut ada energi dari Gemini, hadir energi dari Aries, Libra hadir. Ada Pisces dan kemudian ada Sagittarius. Berikut ada energi dari Virgo, hadir energi dari Libra. Oke, itu aja ya energinya. Baiklah, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.